Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aghsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Pemirsa Sangaji TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia, segala hal yang Allah berikan kepada kita bisa kita rasakan dari pagi sampai siang sampai sore, bahkan sampai malam, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dan dari menit ke menit, sehingga sampai pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan dan juga melaksanakan tugas kita sehari-hari dalam keadaan baik. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita tercinta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dalam bahasa kita biasa disebut dengan minadz-dzulumati ilan nur. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin sedikit membahas tentang bagaimana mencintai dan juga membenci karena Allah. Kita mengetahui bahwa dua kata itu sebenarnya dua kata yang tidak asing, selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi kita harus bisa meletakkan maupun juga memposisikan rasa itu, rasa cinta dan benci itu sesuai dengan ketentuan dalam kita sebagai seorang muslim, tentu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis ada dinyatakan yang artinya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana tidak ada satupun yang akan bisa memberi naungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 golongan itu, yang pertama adalah imamun adilun, ialah imam yang adil, pemimpin yang adil, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu sesuai haknya. Maka tuntutan dari seorang pemimpin yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang tadi memperoleh ataupun mendapatkan predikat adil. Yang kedua adalah pemuda yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistiqomahan dalam ibadah ini sebuah tantangan tersendiri. Kalau tidak dipupuk oleh rasa yakin dan rasa cinta kepada Allah, maka keistiqomahan di dalam ibadah ini kita akan sulit untuk diwujudkan. Yang ketiga adalah seseorang rajulun yang hatinya qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya selalu terpaut, selalu terkait, selalu tergantung, dan selalu berada di dalam masjid. Artinya bukan secara fisik semata, akan tetapi bahwa masjid adalah sebuah tempat, sebuah kondisi di mana seseorang biasa melakukan ibadah, biasa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga orang tersebut tadi hatinya tidak kosong, akan tetapi hatinya terisi dengan bagaimana selalu berbuat baik, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ialah ini, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan saling berpisah atau membenci karena Allah. Berpisah ya, tidak selalu harus dengan membenci. Jadi ketika seseorang itu dekat dan seseorang itu saling ada rasa, itu landasannya adalah semua karena Allah.
Dan ketika sudah tidak ada rasa saling cinta juga itu adalah karena Allah. Maka ini yang saya kira akan kita bahas lebih lanjut. Sebelum saya melanjutkan dulu bahwa ada yang mendapatkan perlindungan yang kelima ialah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ialah orang yang diajak. Nah, ini orang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan punya kedudukan yang bagus untuk melakukan kemaksiatan. Jika seorang laki-laki itu digoda oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, atau sebaliknya, seorang perempuan yang digoda oleh seorang laki-laki tampan, seorang laki-laki mapan, berkedudukan misalnya untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tawaran itu, ajakan itu oleh yang bersangkutan adalah dijawab dengan kata-kata, "Inni akhafullah." Mohon maaf, saya takut. Takutnya adalah kepada Allah. Takutnya bukan kepada kamu, ya kamu yang nantinya akan meninggalkan aku, tapi aku sangat takut kalau justru Allah yang akan meninggalkan aku. Itu jadi yang keenam. Yang ketujuh adalah seseorang yang apabila dia bersedekah, memberikan derma, memberikan perhatian, memberikan santunan dengan tangan kirinya, maka tangan kanannya dia tidak mengetahui. Saking apa? Saking ikhlasnya, saking tersembunyinya, sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kiri sebuah kebaikan maka tidak diketahui oleh tangan kanan. Maksudnya adalah tidak kemudian diberita-beritakan, disiar-siarkan, diriak-riakkan dan seterusnya. Ini 7 orang yang mendapat perlindungan di hari kiamat nanti berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan untuk kita membahas tentang mencintai karena Allah. Bagaimana caranya kita mencintai Allah dulu? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita harus mempelajari bagaimana cara kita mencintai Allah. Sama seperti dalam kehidupan kita keseharian, ketika seseorang mencintai orang lain misalnya, maka orang itu kan akan berusaha untuk mengenali sebetulnya yang saya cintai itu orangnya itu karakternya seperti apa, dia itu kesenangannya itu apa, hobinya itu apa, dan apa hal yang tidak disukai oleh yang bersangkutan. Maka orang itu akan mengenali, mempelajari. Maka untuk kita mengetahui tentang agar kita bisa mencintai Allah dan kita nantinya dicintai oleh Allah, caranya adalah yang pertama tadi, mengenali sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang maha sempurna. Bisa dengan kita mempelajari, mengenali yang ada di dalam Al-Asma'ul Husna atau ada dalam sifat-sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan mengenali itu akan tumbuh rasa pada diri kita semakin meyakini. Nah, ini yang paling penting. Kita mengenali Allah, mengenali Islam dan ajarannya adalah selain untuk kenal, selain untuk paham, kita adalah untuk kita bisa tadi mengamalkan, mencintai, meyakini. Yang penting itu meyakini akan kemahabesaran, akan kemahakuasaan Allah yang kita bisa pelajari dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama dengan tadi ketika kita mencintai seseorang, berusaha sekuat mungkin mengenali sifat-sifat orang itu, karakter itu, hobinya apa, keluarganya siapa, kebiasaan hariannya juga siapa. Maka kepada Allah pun kita harus tadi mempelajari, mengenali, memahami, dan lebih penting lagi tadi meyakini. Yang tahap berikutnya selain mencintai Allah dengan cara mengenali, yang kedua adalah mempelajari dan memahami tentang aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Perlu kita pahami bahwa kalau Allah memberikan hukum-hukum, aturan-aturan kepada kita,
sudut pandang kita harus memahami bahwa itu adalah salah satu dari bentuk sayang Allah, cinta Allah kepada kita. Jangan kita merasa bahwa itu adalah belenggu buat kita, itu adalah beban dari kita. Betapa kita bisa mendapatkan ataupun kita bisa menggambarkan satu contoh, misalnya ketika Allah mewajibkan dengan aqimus sholah agar kita melaksanakan sholat, maka sebenarnya aturan sholat, aturan kewajiban sholat itu kalau kita bahas, kalau kita kaji, kalau kita rasakan, banyak sekali itu adalah menguntungkan dan untuk kepentingan kita sebagai makhluknya, sebagai makhluk Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Artinya ketika kita melaksanakan sholat dengan segala tata aturannya, mulai dari toharo, kemudian kita mempelajari tentang syarat rukunnya sholat, sudah bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya secara syarat rukun syariah, tetapi kita juga mempelajari bagaimana agar sholat yang kita lakukan bisa dengan cara yang khusyuk, mendapatkan manfaat-manfaat tidak hanya pada waktu sholat, tetapi pasca sholat pun kita mendapatkan kemanfaatan tersebut. Lalu apa sih manfaatnya untuk Allah kalau kita itu sudah melaksanakan sholat? Lah ini bagi Allah itu manusia mau sholat silahkan, tidak juga silahkan. Bahasa kasarnya mungkin resiko tanggung masing-masing gitu. Tetapi bagi kita manusia manfaatnya ternyata cukup banyak. Mulai dari kita mendapatkan atau diajarkan, membiasakan untuk bersih, ya, baik dari hadas maupun najis, baik secara karakter, secara kejiwaan, karena tadi kita dalam sholat itu kita harus dalam kondisi bisa khusyuk. Ketika tidak khusyuk mengganggu kepada kehusyuan kita, kebaikan kita dalam sholat, maka itu akan mengurangi kualitas sholat yang kita lakukan. Dan setelah sholat atau pasca sholat, harapannya kita adalah tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kita akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak hanya pada waktu sholat itu, tetapi pasca sholat kita masih mendapatkan dampak-dampak ataupun manfaat yang itu langsung bisa dirasakan oleh yang bersangkutan gitu. Jadi pahamilah, kemudian taatilah apa yang menjadi aturan-aturan Allah, karena tadi manfaatnya adalah untuk kita. Apa sih manfaatnya kalau kita menghindari atau menjauhi yang menjadi larangan Allah? Itu juga bagi Allah tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah. Karena kalau kita manusia itu tidak menjauhi perilaku-perilaku buruk misalnya, kan kerugiannya adalah ada pada kita. Bagi Allah no problem, nggak ada masalah gitu. Tetapi bagi kita sebagai makhluknya yang akan mendapatkan kerugian-kerugian, mendapatkan madorot adalah kembali kepada kita masing-masing. Jadi kalau pahamnya adalah tadi perintah dan mungkin juga perintah dan larangan Allah yang sudah dituangkan dalam ayat-ayatnya, dalam ketentuannya, dalam syariatnya, itu adalah salah satu dari bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Jadi kalau itu kita sudah punya pola pikir yang seperti itu, kita akan enak mengamalkannya. Akan tetapi kalau kita berpikirnya kita adalah makhluk yang mendapatkan beban, aturan, ini itu dilarang dan seterusnya. Bahkan mungkin ada lagu yang kenapa yang enak-enak itu diharamkan misalnya, ya enak-enak itu menurut versinya hawa nafsu dan untuk kesenangan sesaat. Akan tetapi kalau misalnya narkoba, misalnya miras, kenapa itu dilarang dalam ajaran Islam? Kenapa Allah melarang itu semua? Itu sekali lagi bukan untuk kepentingan Allah, tetapi justru itu adalah untuk kepentingan kita manusia. Karena dengan larangan-larangan itu adalah rasa cinta Allah kepada kita agar kita senantiasa bisa menjaga akal pikiran kita, kesehatan kita, masa depan kita, harta kita, termasuk karena orang yang kalau sudah terganggu, terbiasa dengan melakukan mengkonsumsi atau mengedarkan atau apapun namanya yang terkait dengan narkoba maupun dengan miras, maka itu adalah akan mendapatkan madorot, akan mendapatkan kerugian-kerugian yang menimpa pada
masa depan kita, pada dirinya, pada ekonominya, pada karakternya, dan pada keluarganya. Ini kan sungguh Allah tidak menghendaki itu. Karena yang dirusak dari kita mengkonsumsi narkoba, yang dirusak dari kita minum-minuman keras adalah akal pikiran. Kita tidak bisa membayangkan ketika manusia itu akal pikirannya, naudzubillah min dzalik, sudah tidak lagi berfungsi atau terganggu. Mungkin kalau sudah tidak berfungsi, maka manusia akan lebih tidak berharga dibanding dengan hewan. Jadi sampai di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dia balhum adollu, bahkan lebih sesat ketika dia sudah tidak bisa mendengar untuk kebaikan, ketika dia sudah tidak bisa mengatakan untuk kebaikan gitu ya, lahum melihat ayunul la yubsiruna biha, ketika dia tidak bisa melihat ayat-ayat Allah yang baik, ketika dia tidak bisa mendengarkan ayat-ayat atau ketentuan-ketentuan Allah yang baik karena akalnya sudah rusak, maka dia dikatakan kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adollu. Mungkin kita sering mendapatkan informasi contoh. Kenapa kalau ada seorang yang punya piaraan kambing, kalau hilang, kalau nggak pulang, kalau tercecer itu dihitung kok nggak ada, dicari dan seterusnya. Tetapi kalau anak misalnya kok nggak pulang-pulang, ada yang mungkin keluarga yang merasa tidak care dan kemudian tidak peduli. Akan tetapi ketika ada kambing berkeliaran, orang yang berminat itu banyak untuk mengambil gitu, karena kambing nanti bisa dimanfaatkan. Tetapi ketika ada manusia yang dengan akal pikirannya sudah tidak waras lagi, tidak sehat lagi, kemudian dia jalan, kemudian dia berada di sekitaran jalanan, mungkin di sekitaran toko-toko, depan toko, malam tidak tahu, siang tidak paham makan apa yang dimakan, apakah orang banyak yang berminat untuk mengamankan dia, untuk memungut dia. Walaupun sekarang ada beberapa kelompok yang sangat peduli kepada kelompok-kelompok rentan seperti itu, akan tetapi kebanyakan kita tentu mungkin keluarganya pun ada yang malah menghindari, itu nggak tahu itu siapa, padahal mungkin itu adalah bagian dari keluarganya. Nah, ini saya kira yang penting bagi kita adalah memahami tentang bagaimana kita mencintai agar kita mendapatkan cinta dan dicintai oleh Allah. Tetapi ada satu petunjuk yang bagi kita saya kira perlu kita menempatkan pada posisi yang proporsinya gitu. Misalnya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa habibaka haunamma asa ayyakuna bagidoka haunamma, ya, waqbid habagi dokahu nama asa ayyakuna habibaka yaumamma. Apa maksudnya adalah gitu. Ini, cintailah seseorang itu, cintailah sesuatu itu wajar-wajar saja. Jangan cinta kita, misalnya seorang laki-laki cinta pada pasangannya, aku cinta kamu 100%. Ya, dan nanti tidak ada lagi ruang untuk dia punya evaluasi, tidak ada lagi ruang untuk dia koreksi, untuk dia muhasabah. Maka wajar-wajar saja, ya 50% lebih lah gitu, mencintai gitu. Kemudian karena apa? Karena pada satu saat orang yang kita cintai kemungkinan itu kita benci. Dan bencilah seseorang atau sesuatu itu wajar-wajar saja. Karena kemungkinan orang yang kita benci, orang yang kita tidak sukai, atau barang yang tidak kita sukai, mungkin pada saat tertentu justru akan kita cintai. Jadi ketika bahasa Jawanya mungkin enggak dalit gitu, enggak usah terlalu dalit, tapi proporsional. Ini cinta kepada makhluk, cinta kepada manusia, cinta kepada sesuatu. Maka tempatkanlah cinta kepada makhluk dan manusia, makhluk lainnya itu barang atau lain sebagainya adalah harus kita di bawah cinta atau didasari oleh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada faktor yang mengokohkan
kecintaan kita di jalan Allah. Yang pertama adalah kepada seseorang beritahukan, maksudnya halo gitu, nggak perlu begitu, tetapi bahwa orang yang punya relasi dengan kita sudah diniatkan untuk kita mencintai karena Allah, maka harus memahami, orang yang bersangkutan memahami bahwa aku cinta kamu bukan karena hartamu, bukan karena pangkatmu, bukan karena ketampananmu, bukan karena kecantikanmu, tapi aku cinta kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus paham, karena nanti kalau ini tidak paham, sementara yang satu mungkin cintanya karena faktor X tadi, yang bersangkutan sudah meletakkan cintanya itu karena Allah, maka ini menjadi tidak klop gitu bahasa lainnya. Maka harap ada komunikasi dari orang, hubungan relasi seseorang dengan yang lainnya. Yang kedua, bisa dengan cara kita mencintai karena Allah itu dengan sesamanya, itu kita saling memberi sesuatu yang mungkin disenangi. Disenangi tetap dalam hal ini adalah disenangi oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dalam disenangi yang melanggar pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lainnya itu bisa dengan cara kita mungkin memberi hadiah gitu, mungkin memberi kenang-kenangan kepada seseorang. Yang berikutnya adalah kita bisa saling mengunjungi bersilaturahim, ada nyambung tali persaudaraan, karena kita adalah mencintainya karena Allah, maka apapun kita tetap jalin hubungan yang baik. Tapi ada pesan zurgiban tasdad huban, jangan terlalu sering, karena kalau mengunjungi terlalu sering nanti menjadi bosan, menjadi tidak akan, kalau itu tadi zurgiban gitu, kunjungilah atau ziarahlah atau silaturahimlah seseorang kepada orang lain, tasdad huban, agar dia bertambah rasa cintanya gitu. Kalau terlalu sering nanti bosan, jadi malah tidak tambah. Tapi kalau agak jarang-jarang kan nanti ada rasa rindu dan lain sebagainya. Kemudian ya kita tentu saling peduli, saling memanfaatkan kebaikan untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi marilah kita sama-sama menjadi orang Islam, makhluk Allah, seorang Muslim yang menempatkan diri, kecintaan kita, kalau kita nggak suka, membenci kita juga tetap membenci yang secara proporsional, yang karena Allah, didasarkan pada ridho Allah, mana yang Allah suka dan mana yang Allah tidak suka. Oleh karena itu tetap ada selektivitas pada diri kita masing-masing. Itu yang kami sampaikan. Segala kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.